Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Kali ini kita akan belajar cara melakukan instalasi software Proteus ya, atau software untuk melakukan simulasi sistem digital. Sebelum kita melakukan instalasi, sebaiknya kita matikan antivirus yang kita gunakan ya. Antivirus baik itu antivirus bawaan Windows maupun antivirus yang kita install ya. Windows Security ya, saya akan matikan terlebih dahulu atau saya on-off-kan. Oke. Lalu silahkan manage-nya, lalu tim protection-nya kita matikan. Oke. Kalau sudah mati ya silahkan kita tutup ya. Maka akan muncul notifikasi bahwasanya antivirus sudah kita nonaktifkan. Oke. Lalu silahkan download software Proteus-nya atau kita ekstrak kalau sudah ini sudah ada, saya ekstrak ya. Harus boleh, ekstrak juga boleh. Sebelumnya sudah saya ekstrak, ini dia Proteus, silahkan kita buka. Oke. Nah, di sini untuk Proteus ini saya klik kanan ya, saya open ya untuk melakukan proses awalan penginstalan. Nah, di sini ketika kita melakukan instalasi Proteus ini, biasanya software Proteus ini membutuhkan yang namanya software bantuan yaitu Microsoft Visual C++ 2013 ya. Lalu saya install, saya down, lalu saya next ya. Lalu di bagian accept-nya saya centang, lalu saya next. Nah, di sini ada dua pilihan untuk centang tipenya ya. Untuk lisensinya kita memilih lisensi lokal atau cloud menggunakan server. Jadi saya pilih menggunakan lokal. Lalu saya akan cari di mana sih posisi lokasi lisensi yang saya sediakan ya. Nah, jadi kita browse dulu, kita cari lokasi lisensinya. Oke, jadi nanti untuk lisensinya saya sedikit blur ya, karena melanggar hak cipta namanya. Jadi takut videonya di take down YouTube, jadi saya akan blurkan. Oke, nah inilah lisensinya. Ada lisensi 2 itu silahkan kita klik ya. Silahkan kita klik lalu kita open. Nah, kalau sudah seperti itu silahkan kita klik install ya. Maka dia akan memproses. Yes, lalu dia akan mengcopy ke sebelahnya ya. Lalu silakan kalau sudah seperti ini, biasanya dia nggak bisa kita next kembali kan, nggak bisa kita next, nggak bisa kita lanjutkan. Nah, caranya apa? Kita tutup paksa. Nah, ya kita tutup semua softwarenya menggunakan apa? Lewat Text Manager ya. Silakan kita tutup paksa. Cara tutup paksanya silakan buka Text Manager, lalu cari bacaan lisensi manage-nya tadi ya. Lalu kita end kan ya. Lalu kita yes. Maka otomatis software Proteus yang sebelumnya kita buka akan tertutup kembali ya. Nah, kalau sudah terbuka atau sudah tertutup, silahkan kita install kembali software Proteus-nya. Nah, di sini saya install kembali software Proteus-nya. Ya. Nah, lalu kita tunggu lagi prosesnya. Prosesnya sama seperti yang sebelumnya ya. Tapi kita tidak perlu menginstal Microsoft C++-nya ya. Jadi kalau sudah terinstall C++-nya dia akan lebih gampang ya gitu, lebih simple kita melakukan instalasinya. Oke, kita next. Nah, ini lisensinya yang sebelumnya tadi ya. Lisensinya sudah masuk. Jadi tinggal naikkan saja lagi ya. Oke, ini ada dua pilihan untuk instalasi ya. Saya pilih biasanya tipikal ya. Nah, proses instalasinya tinggal kita tunggu prosesnya. Ya, prosesnya ini cukup lama ya, tergantung dari kecepatan laptop yang kita gunakan atau komputer yang kita gunakan kan. Ya, oke, proses instalasinya sudah mau siap. Kita tunggu beberapa detik lagi. Oke. Oke, proses instalasinya sudah siap ya. Sini tinggal kita pilih ya lokasi penyimpanannya ya. Nah, tapi saya tidak ada saya set, saya import langsung. Lalu saya yes ya. Nah, di sini boleh kita buka langsung ya atau kita jalankan. Tapi di sini saya tutup dulu ya. Saya akan tutup dulu, akan melihat ya. Oke. Nah, habis itu silahkan kita kalau kita punya page-nya silahkan kita copy paste di directory penginstalan atau directory instalasi kita. Silahkan klik kanan lalu open location.
Open location, silahkan kita pastikan di sini dulu. Oke, kita pastikan. Lalu kita pastikan, lalu kita klik kanan, lalu kita klik bacaan run. Lalu kita oke kan, lalu kita start. Oke, done ya. Kalau sudah seperti ini, silahkan kita tutup. Ya, Proteusnya sudah bisa kita jalankan atau kita gunakan. Kita buka Proteusnya, kita coba jalankan ya, Proteus 8 ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat kalau tampilannya seperti ini di sudut kiri, seperti itu berarti Proteusnya berhasil kita install ya. Tapi kalau ada tanda berwarna merah, itu tandanya error ya, tidak bisa atau gagal penginstalan. Nah, di sini kita next saja untuk membuka lembar kerja baru ya. Oke, inilah tampilan dari Proteus ya, atau lembar kerja dari Proteus itu sendiri. Oke, sekian tutorial hari ini ya. Saya kira ingat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.